Di padang pasir yang tandus, Rick terlempar beberapa kaki dalam pertempuran, merasakan kekhawatiran serius bahwa dia mungkin akan mati. Tepat pada saat itu, para gurunya muncul dari balik asap, dan bukannya memberikan pertolongan pertama, mereka memuji kemajuan besar Rick selama pelatihan 2 tahun terakhir. Mereka mengatakan bahwa Rick kemungkinan besar akan lulus ujian petualang peringkat E tanpa masalah. Meskipun pujian itu dihargai, Rick masih membutuhkan perawatan medis. Petualang di dunia ini biasanya adalah para pemuda karena beban fisik yang besar. Namun, ada juga orang dewasa yang tidak menyerah pada impian mereka dan terus berjuang. Itulah alasan mengapa Rick ingin mengikuti ujian masuk. Rick pergi ke resepsionis dan meminta tiket ujian. Namun, saat petugas resepsionis memeriksa detailnya, dia mengenali Rick dan dengan bersemangat berkata, "Kamu yang waktu itu kan?" Rick awalnya tidak mengenalinya, tetapi segera mengingat bahwa mereka terakhir kali bertemu 2 tahun yang lalu. Mereka pernah menjadi rekan kerja, dan dia terkejut ketika Rick tiba-tiba berhenti bekerja. Lebih terkejut lagi ketika mendengar bahwa Rick berhenti bekerja untuk menjadi petualang. Rick merasa sedikit malu karena biasanya orang seusianya yang berusia 30-an tidak menjadi petualang. Biasanya orang memulai di peringkat J saat remaja dan naik ke peringkat E dalam 1 atau 2 tahun. Petugas resepsionis bertanya apa yang Rick lakukan selama 2 tahun terakhir. Rick menjelaskan bahwa dia berlatih di gunung bersama para gurunya. Tepat saat itu, seorang pemabuk biasa datang ke meja resepsionis dan mulai menggoda petugas resepsionis. Meskipun petugas menolak dengan alasan masih bekerja, pria itu tidak menerimanya dan mulai agak kasar. Rick lalu campur tangan menarik pria itu dan dengan sedikit dorongan di perut membuatnya pingsan seketika. Petugas resepsionis meminta maaf atas gangguan pemabuk itu, tetapi Rick yang pernah menjadi petugas resepsionis mengatakan itu tidak masalah. Dia masih tidak mengerti mengapa Guild menyediakan alkohol di sini. Setelah menerima nomor ujiannya, saat Rick keluar, pelayan Renette menyambutnya. Dia bertanya kepada Rick apakah pendaftarannya sudah selesai, dan Rick mengonfirmasi bahwa sudah selesai serta berterima kasih karena dia menunggu. Sementara itu, dia menatap dada besar Renette. Renette menyadari hal itu dan menegurnya. Rick mencoba mengalihkan topik pembicaraan dengan berbicara tentang kegembiraannya untuk ujian. Di dalam, para petualang lain terkejut melihat jejak tangan di armor si pemabuk. Armor itu terbuat dari baja berkepadatan tinggi sehingga orang yang melakukannya pasti memiliki kekuatan besar. Tepat saat itu, dua pria masuk dan mengenali si pemabuk dari foto buronan yang pernah mereka lihat. Namanya Domorold, seorang petualang peringkat A yang dicari atas 30 kasus penyerangan. Petugas resepsionis tahu bahwa Rick yang melakukannya dan dia benar-benar bisa mengalahkan petualang peringkat A, maka dia mungkin memiliki kualifikasi yang berlebihan. Sementara itu, Rick menjalani pemeriksaan fisik dan tingginya diukur sekitar 5 kaki 8 inci, sekitar 173 cm. Para dokter terkejut bahwa Rick mengikuti ujian ini pada usia 32 tahun. Setelah itu, semua peserta ujian dibawa ke ruangan berikutnya dan diminta untuk meletakkan tangan di bola kristal untuk mengukur kekuatan mental mereka. Bola kristal ini akan bersinar sesuai dengan level mana yang dimiliki seseorang. Saat peserta lain menyentuhnya, masing-masing menghasilkan hasil yang berbeda, tetapi paling tinggi hanya peringkat C. Namun, saat giliran Rick, bola kristal hampir tidak bersinar dan penguji memberi Rick nilai F untuk ujian mananya. Peserta lain mulai mengecek skor mana Rick yang rendah, tetapi saat peserta berikutnya dipanggil, bola kristal tiba-tiba pecah. Ujian berikutnya adalah mengukur kekuatan serangan peserta dengan instruksi untuk memukul batang hijau sekuat mungkin. Batang ini adalah kantong lendir khusus yang bisa menyerap banyak benturan tanpa khawatir rusak. Rick teringat saat berlatih dengan kantong lendir. Salah satu gurunya pernah berkata bahwa dia harus bisa menghancurkan kantong lendir emas hanya dengan kepalan tangan. Kantong emas sekeras taring naga, sehingga Rick mengira itu tidak mungkin. Tetapi gurunya dengan mudah menghancurkannya dalam satu pukulan. Melihat itu, Rick memutuskan bahwa untuk menjadi petualang, dia setidaknya harus mencapai itu dan mulai berlatih memukul hingga 50.000 kali sehari. Kembali ke masa kini, para peserta mulai mengantri untuk memukul kantong dengan sekuat tenaga. Setelah orang pertama menendang, berikutnya yang dipanggil adalah putra kedua keluarga Deremut yang dikabarkan memiliki kekuatan sihir setara dengan petualang peringkat C meskipun baru berusia 11 tahun.
Saat anak itu memulai, dia melafalkan mantra Hellflame, dan semua orang, termasuk Rick, terkejut. Rick terkejut karena mantranya sangat kecil. Bola api ditembakkan dan mengenai targetnya, para juri terkesan dengan kekuatannya, tetapi Rick semakin terkejut. Sebab bola api yang dilemparkan oleh guru sihirnya jauh lebih mematikan. Rick berpikir bahwa bola api anak itu sama kuatnya dengan bola api gurunya, tetapi diperkecil agar tidak menghancurkan bangunan. Saat ujian kekuatan serangan berlanjut, akhirnya giliran Rick tiba. Saat dia mendekati kantong lendir, penguji menarik perhatiannya dan bertanya, "Benarkah kamu sudah berusia lebih dari 30 tahun?" Rick menjawab, "Iya." Dan penguji berkata, "Di usia seperti itu melakukan hal ini tidak mungkin." Dia menjelaskan bahwa pelatihan tidak efektif kecuali dimulai sejak dini dan menyarankan Rick untuk berhenti sebelum mempermalukan dirinya lebih jauh karena hasil ujian mananya buruk. Rick tahu orang-orang menganggapnya tua dan dia benar-benar merasa ingin menyerah. Tetapi dia telah bekerja keras untuk mencapai titik ini. Dia telah berlatih dengan keras memukul kantong lendir sampai buku-bukunya berdarah. Semua rasa sakit itu harus memiliki makna. Meskipun ada hambatan usia, dia bertekad untuk memberikan yang terbaik. Saat Rick melayangkan pukulan, kantong itu terlempar, menembus dinding dan terbang keluar. Semua orang terkejut, termasuk Rick yang tidak menyangka kantong itu sekuat itu. Anak laki-laki itu tidak percaya dengan apa yang dilihatnya di depan matanya dan merasa frustrasi dengan keberhasilan Rick. Ini seharusnya menjadi panggung cemerlangnya. Namun, spesialisinya sebenarnya adalah sihir pertahanan, sehingga dia bersumpah akan mengungguli Rick di ujian berikutnya. Ketika ujian berikutnya dimulai, Rick telah menahan mantra alam keempat peringkat E, dan anak itu kehilangan kata-kata. Para penguji terkesan dengan teknik pertahanan Rick, E, dan Rick merasa bersyukur. Dia memberikan yang terbaik. Instruktur mengira Rick belum benar-benar menunjukkan semua kemampuannya, karena sejauh ini dia hanya menggunakan mantra alam pertama untuk bertahan dan menyarankan menggunakan mantra pertahanan tingkat lebih tinggi. Namun, Rick mengatakan bahwa dia tidak bisa menggunakan mantra lain, jadi ini adalah yang terbaik yang bisa dia lakukan. Penguji tidak percaya bahwa Rick hanya bisa menggunakan mantra pertama, karena pengendalian mananya sangat presisi. Namun Rick yakin bahwa dengan mantra pertama saja, dia bisa menghadapi apapun yang dilemparkan oleh penguji. Penguji merasa terhina secara pribadi dan bersiap untuk menggunakan mantra kelima agar tidak diremehkan oleh Rick. Saat dia melafalkan mantra dan mengeluarkan shock cyclone, gelombang kejut besar bergema di seluruh kerajaan. Beberapa menit kemudian, Sylvester tiba di pusat ujian untuk memeriksa apa yang terjadi. Dia terkejut karena penguji tidak ada, tetapi petugas resepsionis memberitahu bahwa seorang petualang peringkat F menghancurkan kantong lendir dengan tangan kosong dan berhasil menahan mantra alam kelima hanya dengan menggunakan mantra pertahanan dasar. Sylvester mengira itu lelukon, tapi petugas resepsionis serius. Saat ini, Rick sedang mengikuti ujian tertulis dengan penuh percaya diri. Setelah ujian selesai, Rick beristirahat bersama Renette yang bertanya bagaimana ujian tertulisnya. Rick dengan yakin mengatakan bahwa dia bisa mendapatkan nilai 100% karena dia telah bekerja sebagai petugas resepsionis guild selama 14 tahun, sehingga dia yakin tidak mungkin gagal. Namun, dia masih tidak tahu apakah nilai keseluruhannya cukup untuk lulus ujian. Renette bertanya apakah Rick khawatir dengan nilai ujian praktiknya, tetapi Rick merasa dia berhasil di semua kategori. Namun, karena mendapat nilai F di ujian mana, dia tidak yakin bagaimana itu akan mempengaruhi peluang kelulusannya. Renette meyakinkan Rick bahwa dengan semua pelatihan yang dia lakukan untuk ujian ini, dia pasti akan baik-baik saja. Namun, tidak lama kemudian, anak laki-laki dari tadi datang dan memarahi Rick karena terlalu berhasil dalam ujian. Rick tidak tahu apa yang terjadi, jadi dia berpikir Fried tersesat dan menawarkan bantuan. Fried yang menangis karena Rick mengunggulinya berkata bahwa dia seharusnya menunjukkan keterampilan luar biasa kepada semua orang. Tetapi sekarang Rick telah mengambil sorotannya. Rick mencoba menjelaskan bahwa dia tidak bermaksud mengambil sorotan Fried. Tetapi saudara perempuan Fried, Angelica Delamut, sudah tiba dan segera memarahi Rick ketika melihat adiknya menangis. Ketika Rick bertanya apakah dia kerabat Fried, Angelica memperkenalkan dirinya. Dan Fried langsung mengatakan bahwa pria 40 tahun ini telah merusak harinya.
Rick dengan marah mengatakan bahwa dia masih berusia 30 tahun, tetapi Angelica dan Freed terus memanggilnya pria 40 tahun. Akhirnya, Angelica melempar sarung tangan kepada Rick untuk menantangnya berduel, tetapi Rick tidak menyadari bahwa adalah tanda tantangan dan hanya mengambilnya agar tidak kotor. Sayangnya, menurut kebiasaan bangsawan, mengambil sarung tangan berarti menerima tantangan duel. Angelica dengan senang hati mengatur tempat duel dan mengatakan bahwa dia sangat senang bisa menghukum Rick karena membuat adiknya menangis. Namun ini harus dilakukan sesuai dengan aturan. Dalam duel kerajaan Vilheim, pemenang dapat menetapkan penalti di mana yang kalah harus mengabdi seumur hidup. Angelica adalah seorang ksatria kerajaan kelas 2, tetapi Rick tidak tahu seberapa kuat ksatria kelas 2 itu. Rynette menjelaskan bahwa itu setara dengan peringkat B. Rick tahu seberapa besar peringkat B dan memohon agar Angelica tidak terlalu keras padanya agar dia tidak mati. Rick tidak bisa membayangkan melawan lawan peringkat B, mengingat dia sendiri masih peringkat F. Rynette mengingatkan Rick untuk percaya pada latihan yang dia jalani selama 2 tahun terakhir. Tiba-tiba, kilas balik dari latihan keras yang dia alami membanjiri pikirannya dan dia merasa mual. Rick mengutuk Rynette karena mengingatkan dia akan penyiksaan itu, tetapi Rynette mengingatkannya bahwa jika bisa melewati itu, dia tidak akan memiliki masalah menghadapi Angelica. Setelah semua, dia adalah anggota dari kelompok terkuat di benua ini, jadi dia harus lebih percaya diri. Rick menyadari bahwa Rynette benar dan mendekati Angelica tanpa rasa takut. Angelica yakin bahwa dia jauh lebih kuat dari Rick, jadi dia berjanji untuk tidak terlalu keras padanya agar dia tidak mati dan mulai mempersiapkan serangan. Dia menggunakan blink step untuk berlari cepat di depan Rick, menunjukkan kecepatannya. Kecepatannya membuatnya mendapatkan gelar Angelica si Kilat, tetapi Rick terkejut bukan karena alasan yang Angelica kira. Angelica berkata bahwa dia akan mengalahkan Rick dengan serangan berikutnya dan menggunakan blink step lagi. Tetapi saat dia mendekati Rick, Rick tidak percaya bahwa gerakannya terlalu lambat. Ternyata gelar si kilat yang diberikan padanya sangat berlebihan. Gerakannya lebih lambat daripada lari biasa Rick. Rick dengan mudah menghindari serangannya, dan Angelica melanjutkan serangannya tetapi tidak percaya bahwa petualang peringkat F bisa mengikuti kecepatannya. Faktanya, satu-satunya yang bisa bereaksi terhadap kecepatannya sejauh ini adalah penyihir kelas 1. Dia merasionalisasi bahwa Rick hanya beruntung dan bersumpah tidak akan membiarkan hal itu terjadi lagi. Dia menggunakan blink step lagi, tetapi bagi Rick, dia masih terlihat lambat. Rick mulai bertanya-tanya bagaimana Angelica bisa naik ke peringkat B. Dia mulai menyadari bahwa mungkin dia sebenarnya cukup kuat, tetapi saat dia bersiap untuk menghindari serangan Angelica, Angelica tersandung batu dan jatuh ke belakang. Rick kesulitan menghindari serangan karena tidak bisa memprediksi gerakan Angelica. Ketika Angelica tersandung dan berhenti, Rick merasa tidak bisa lagi menyebut dirinya kuat. Dia sama sekali tidak siap menghadapi serangan itu, dan ternyata Angelica juga tidak merencanakannya. Angelica berusaha tetap tenang dan mengatakan bahwa dia terkesan Rick bisa menghindari serangan terakhirnya, meskipun sebenarnya itu tidak disengaja. Angelica berjanji akan bergerak lebih cepat dan menggunakan teknik khusus untuk bergerak 3 kali lebih cepat dari biasanya. Namun, meskipun kecepatannya meningkat 3 kali lipat, Rick masih merasa Angelica terlalu lambat. Rick memutuskan untuk tidak menyerang sembarangan karena tidak tahu trik apa lagi yang dimiliki Angelica. Dia fokus menghindar dan Angelica terkejut bahwa Rick masih bisa mengimbanginya. Angelica hanya bisa menggunakan teknik itu 2 kali lagi. Jadi dia menyiapkan serangan terakhirnya dengan kekuatan penuh. Namun dia tersandung lagi dan Rick berusaha memukulnya tetapi malah membuat lubang besar di tanah. Angelica menyadari bahwa jika pukulan itu mengenainya, dia mungkin akan mati. Sehingga dia mulai curiga tentang identitas asli Rick. Rick menjelaskan bahwa dia hanyalah mantan petugas resepsi yang menjadi petualang. Dia ingin melanjutkan pertarungan dengan Angelica, tapi Angelica cepat-cepat menyerah untuk menyelamatkan nyawanya. Rick tidak mengerti mengapa Angelica menyerah. Tetapi karena Angelica menyerah, dia menjadi pemenang dan sesuai dengan penalti yang ditetapkan Angelica. Dia harus mengabdi pada Rick seumur hidup. Angelica lupa tentang penalti itu dan segera melarikan diri setelah menyadarinya. Rick tidak terlalu memikirkan alasan Angelica menyerah, dan dia kembali untuk memeriksa hasil ujian yang akan segera diumumkan.
Saat itu, Renette memberitahu Rick bahwa para guru lainnya akan datang untuk melihatnya. Rick panik karena kehadiran mereka selalu menimbulkan masalah. Inilah akhir dari episode pertama. Rick dan Renette kembali ke pusat ujian untuk saat ini. Dan mereka diberitahu bahwa hasilnya akan segera diumumkan melalui tiket ujian mereka. Jika lulus, tiketnya akan bercahaya biru, dan dia akan diizinkan untuk melanjutkan ke tahap kedua ujian. Tapi selain itu, berarti kandidat tersebut gagal. Rick sangat khawatir bahwa dia mungkin gagal ujian, jadi Renette mencoba meyakinkannya bahwa dia sudah melakukan dengan baik dalam ujian tersebut. Rick merasa Renette baik karena mencoba membuatnya merasa lebih baik, dan jika dia 10 tahun lebih muda, dia benar-benar akan menikahinya. Tetapi Renette juga memiliki sisi menakutkan saat dia mengancam akan melipat gandakan pelatihannya jika Rick gagal dengan cara apapun. Tiba-tiba, kartu Rick mulai bercahaya, jadi dia mengangkatnya dengan penuh harapan dan dia sangat senang mengetahui bahwa dia berhasil lulus ujian pertama. Dia keluar dari ruangan itu bersama Renette, tetapi saat dia melangkah keluar, aroma yang sangat tidak enak mengisi hidungnya. Dia melihat seorang pria kaya berjalan lurus menuju Renette dan langsung memperkenalkan dirinya sebagai putra tertua dari keluarga Diremut, Raster Diremut. Rick sudah harus berurusan dengan dua anggota keluarga Diremut sebelumnya, tetapi kali ini Raster ada di tengah-tengah ujian, dan dia harus berurusan dengan dua anggota keluarga Diremut. Rick mencoba memperkenalkan dirinya kepada Raster, tetapi Raster tidak tertarik berurusan dengan pria berusia paruh baya yang berotot seperti Rick. Jadi dia kembali berbicara dengan Renette dan mengatakan kepadanya bahwa dia sangat jatuh cinta pada kepribadiannya. Maaf, dia bermaksud kepribadian Renette dan ingin Renette datang bersamanya agar bisa menjadi istri kedua. Disitulah Rick menarik batasnya karena ia tidak ingin kehilangan Renette kepada seseorang seperti Raster. Jadi dia berdiri di depan Renette dan mengatakan bahwa Renette adalah pacarnya, sehingga Raster tidak punya hak lagi untuk mendekatinya. Raster melihat ke bawah dan memperhatikan bahwa Rick sedang memegang kartu ujian, yang berarti dia masih berada di peringkat F, dan Raster merasa lucu bahwa seseorang seumur Rick masih berada di peringkat terendah. Rick mencoba membela diri dengan mengatakan bahwa Raster juga terlalu tua untuk mengikuti ujian karena terlihat setidaknya berusia 25 tahun. Tetapi Raster hanya tertawa dan mengatakan kepada Rick bahwa dia tidak datang sebagai peserta ujian. Dia sudah lulus ujian ini ketika dia berusia 15 tahun, jadi sebenarnya dia adalah petualang peringkat A, dan dia di sini sebagai instruktur untuk bagian kedua ujian. Merasa telah menegaskan dominasinya atas Rick, Raster kembali kepada Renette dan bertanya apakah dia ingin bergabung dengannya untuk makan malam, tetapi Renette menolaknya dan mengatakan bahwa satu-satunya pria yang akan dia temani adalah Rick, terutama setelah jumlah parfum yang tidak manusiawi yang disemprotkan Raster ke dirinya. Raster marah dan tidak bisa menerima bahwa Renette tidak mau pergi dengannya, jadi dia bersumpah bahwa jika dia berakhir mengawasi ujian Rick, dia akan memastikan Rick menderita sebanyak mungkin, dan itu pasti akan membuat Renette mencintainya sepenuhnya. Setelah Raster pergi, Rick berdoa agar tidak harus berurusan dengan Raster selama ujian. Tetapi kemudian dia menyadari bahwa Renette masih bergantung padanya, dan itu membuatnya melompat kembali dalam kebingungan. Dia meminta maaf kepada Renette karena tiba-tiba menyebutnya pacarnya. Tetapi Renette mengatakan kepadanya bahwa dia tidak perlu menyesal karena dia melakukannya untuk mengusir Raster, dan itu membuatnya sangat bahagia. Sementara itu, Raster sedang meradang karena tidak bisa membuat Renette menjadi istri keduanya, dan dia kehilangannya kepada pria paruh baya. Tiba-tiba, kedua saudaranya berlari mendekatinya. Spase. Fried mengatakan bahwa seorang pria tua mengganggunya selama ujian, sementara Angelica mengeluh bahwa pria tua itu mengalahkannya dalam duel dan ingin membuatnya menjadi pelayannya. Kedua saudara itu sekarang menjalin hubungan, meskipun awalnya Angelica adalah orang yang bertaruh untuk memulainya. Cara mereka menyampaikannya membuat terdengar seolah mereka tidak melakukan kesalahan apapun. Jadi, Raster marah karena seseorang berani merendahkan keluarganya seperti ini. Namun, ketika dia tahu bahwa pelakunya adalah Rick, dia tersenyum licik karena sekarang dia punya alasan untuk membalas dendam. Beberapa saat kemudian, pertempuran tiruan akan dimulai, dan Rick sangat gugup menghadapinya. Renette memintanya untuk memastikan dia menahan diri selama ujian, tetapi Rick masih merasa lemah.
Jadi dia tidak mengerti mengapa dia harus menahan diri melawan orang-orang yang seharusnya lebih kuat darinya. Rick masih harus khawatir tentang Raster, karena kan mengerikan jika Raster yang bertanggung jawab atas ujiannya. Tiba-tiba, Rick dan Rinette bertemu dengan seorang pria bernama Lynx, dan dia mengatakan bahwa dia akan menjadi orang yang bertanggung jawab atas ujian Rick. Rick langsung bersorak karena itu adalah satu hal lagi yang tidak perlu dia khawatirkan. Lynx melanjutkan dengan mengatakan bahwa dia kagum Rick ingin beralih profesi menjadi petualang di usianya yang sudah lanjut, tetapi bukan berarti itu hal buruk. Bahkan, dia percaya itu menginspirasi bahwa Rick masih memiliki tekad untuk mengejar mimpinya, dan dia bisa merelatikannya karena mereka sebaya. Lynx menjadi petualang saat berusia 24 tahun, tetapi dalam 20 tahun sejak itu, dia hanya mencapai peringkat B. Tetapi jika dia ingin mencapai tujuannya, dia perlu mencapai peringkat E. Melihat Rick bekerja begitu keras telah memotivasinya untuk melakukan yang terbaik juga, dan dia sangat antusias untuk menguji Rick dalam pertempuran tiruan yang akan datang, meskipun dia tidak akan memperlakukan Rick dengan mudah. Namun di tikungan lain, kita melihat Raster mengintai dengan rencana jahat di dalam pikirannya. Ketika Rick dan Lynx berpisah, Lynx turun tangga gelap, dan tiba-tiba Raster muncul di belakangnya. Dia menyadari bahwa Raster lah yang bertanggung jawab atas ujian tersebut, dan Raster datang dengan sebuah proposal yang juga mengancam. Sementara itu, Rick dan Rinette menunggu di ruang ganti, dan Rick tampaknya dalam suasana hati yang jauh lebih baik daripada sebelumnya, semua karena dia mendapatkan Lynx sebagai instruktur. Namun, sesaat kemudian, seseorang datang untuk mengumumkan bahwa Lynx tiba-tiba sakit. Jadi dia tidak akan bisa bertindak sebagai instruktur lagi. Sebagai penggantinya, Raster ditugaskan untuk mengambil alih ujian Rick, dan Rick mulai panik. Rinette menyebutkan bahwa Raster pasti telah memutarbalikkan beberapa hal ilegal untuk membuat ini terjadi. Dan karena dia terkait dengan Angelica dan Fried, mungkin dia mendam dendam terhadap Rick. Para peserta ujian lainnya dalam ruangan mulai membicarakan betapa mengerikannya memiliki Raster sebagai instruktur ujian. Meskipun dia anggota terhormat keluarga Dyremut, dia juga dikenal karena betapa senangnya dia mengganggu petualang peringkat F. Setiap tahun, dia memilih petualang tertentu untuk diganggu dan melakukan segala yang dia bisa untuk membuat mereka gagal. Hal ini buruk bagi Rick karena Raster pasti sangat membenci dirinya saat ini. Kemudian ketika Raster di luar sedang menyiksa seorang peserta ujian acak, dia melepaskan serangan-serangan es dan menghantam orang itu sampai pingsan. Tetapi tepat saat dia menghina peserta ujian karena lemah, kesenangannya terganggu saat dia menerima pesan dari pengawal elit. Sementara itu, Rick berjalan-jalan di dalam ruangan karena sebentar lagi gilirannya, dan dia tidak tahu bagaimana cara menghadapi Raster. Rinette tidak mengerti mengapa Rick begitu khawatir karena menurutnya, Rick hanya perlu mengalahkan Raster. Namun, Rick merasa bahwa mengalahkan Raster adalah hal yang tidak mungkin, karena Raster adalah petualang peringkat A yang dihormati, sedangkan Rick hanya peringkat F. Dia percaya bahwa dia akan mati jika harus menghadapi Raster. Uh, tetapi jika dia mundur, dia harus melakukan pelatihan 3 kali lipat dari biasanya. Rinette berdiri di depan Rick dan bertanya apakah dia benar-benar tidak percaya pada kemampuannya sendiri. Uh, dia dengan tulus percaya bahwa dia adalah petualang yang tidak memadai karena beralih ke pekerjaan ini terlambat dalam hidupnya. Dan semua orang selalu mengatakan kepadanya bahwa dia terlalu tua untuk melakukannya. Tetapi Rinette mengatakan kepadanya bahwa dia tidak boleh membiarkan pendapat orang lain mengguncang kepercayaan dirinya karena yang penting adalah bahwa dia percaya padanya. Meskipun Rick tidak bisa percaya pada dirinya sendiri, dia ingin dia percaya pada penilaian Rinette ketika dia mengatakan bahwa dia bisa menang. Rick berterima kasih atas kata-katanya yang baik dan mengatakan bahwa dia merasa jauh lebih percaya diri sekarang. Tepat pada saat itu, seorang anak berjubah mendekati Rick dan menawarkan ramalan gratis padanya. Dia dengan tegas mengatakan bahwa tidak ada yang mencurigakan di sini. Jadi meskipun ini semua sangat mencurigakan, Rick memutuskan untuk melanjutkannya. Namun, tepat saat Rick akan duduk, Rinette melihat lingkaran sihir di kursi itu. Jadi dia mencoba memperingatkan Rick bahwa itu adalah perangkap, tetapi dia terlambat karena Rick langsung dipindahkan secara instan. Setelah itu, anak itu melepaskan jubahnya dan mengungkapkan bahwa dia sebenarnya adalah Fried.
dan dia sangat puas dengan dirinya sendiri karena berhasil menipu Rick jatuh ke dalam perangkapnya. Tetapi seharusnya dia juga mempertimbangkan untuk merencanakan teleportasi untuk dirinya sendiri. Rinette marah sekali, menembak lubang melalui dinding sambil memegang Fried dengan keras. Dia menanyakan kepada Fried di mana Rick dipindahkan. Awalnya Fried enggan memberitahunya, tetapi setelah Rinette memotong bulu matanya dan mengancam akan menusuk matanya, Fried akhirnya mengakui bahwa sihir teleportasinya hanya dapat mengirim seseorang maksimal 100 meter jauhnya, sehingga Rick masih berada di dekatnya. Sementara itu, Rick tiba-tiba muncul di tepi sungai di belakang pusat pelatihan dan dia bingung bagaimana dia bisa terjebak di sana. Dia mencoba mencari jalan keluar tetapi tidak menemukan apapun dan tidak tahu bagaimana dia bisa berakhir di sini. Pada saat yang sama, pengawal elit muncul dan memberitahu Rick bahwa mereka telah mendapat perintah untuk menyerangnya. Mereka adalah pengawal elit keluarga Diarmuid, membuat Rick sadar bahwa Raster dan yang lain pasti ada di balik ini. Mereka ingin mencegah Raster terlibat langsung dengan menghalangi Rick ikut dalam ujian ini. Rick menyebut mereka tidak tahu malu mencoba menghalanginya dan membuatnya gagal ujian, tetapi pemimpin pengawal mengoreksinya bahwa ini adalah serangan terkoordinasi. Di antara pengawal elit itu, ada petualang peringkat B dan A, membuat Rick merasa sangat kalah. Saat Rick memikirkan apa yang harus dilakukan, dia melihat beberapa orang berdiri di tepi sungai dekatnya. Setelah memperhatikan lebih dekat, dia sadar bahwa mereka adalah anggota senior dari partainya sendiri, yang membuatnya bahkan lebih cemas daripada pengawal elit. Anggota partainya melompat turun untuk bertanya kepada Rick mengapa dia di sini saat seharusnya ikut ujian. Khawatir akan pengawal elit, Rick memberi alasan bahwa mereka hanya membantunya bersiap-siap. Broxton menawarkan untuk bergabung dengan mereka dalam latihan, tetapi Rick tahu betapa menakutkannya berlatih dengan Broxton, sehingga dia mencoba memperingatkan pemimpin pengawal elit agar semua orang pergi sebelum situasi memburuk. Pengawal elit mencoba mengusir Broxton, tetapi pemimpin mereka tidak serius dan memerintahkan timnya untuk membunuhnya. Ketika salah satu dari mereka mencoba menyerang Broxton dengan pedangnya, pedang itu hancur berkeping-keping. Broxton hanya berdiri dengan wajah datar, memuji kekuatan tubuh lawannya, tetapi kecewa pada kelemahan senjatanya yang tidak cukup kuat. Pria itu marah dan mencoba menyerang dengan tinjunya, tetapi Broxton dengan mudah menggenggam tangannya dan memerasnya sampai tangannya berubah ungu. Namun, Broxton menjaminnya bahwa dia bisa menyembuhkan tangan yang cedera tersebut dengan sihir penyembuhan. Pemimpin pengawal elit mulai menyadari kesalahannya menyerang mereka dan mulai menghargai kekuatan sebenarnya dari kelompok tersebut. Sementara itu, Mizet bertanya kepada Rick, apakah pengawal elit benar-benar datang untuk menantangnya? Rick mengonfirmasi hal tersebut dan Mizet memutuskan untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang damai. Dia kemudian mengeluarkan senapan Super Fire Barrel MK3-nya dan menembak semua orang yang berada dalam jangkauan, membuat mereka tersungkur di tanah. Rick berteriak padanya karena telah membunuh semua orang padahal dia bilang akan menyelesaikan ini dengan damai. Tetapi Mizet mengklaim bahwa mungkin belum ada yang mati. Salah satu orang mencoba menyandera Alice untuk mendapatkan keunggulan, tetapi dia tidak menyadari betapa besar kesalahannya. Bahkan Broxton menyarankannya untuk mundur perlahan dari Alice jika dia ingin mati. Tetapi orang itu tidak mendengarkan dan memukul Alice agar dia diam, dan nasibnya sudah ditentukan saat itu, karena Alice langsung menghilangkannya. Anggota lain dari penjaga elit tidak bisa percaya dengan apa yang terjadi, tetapi pemimpin mereka sudah tahu apa yang sedang terjadi. Jadi dia memberitahu mereka bahwa gadis vampir itu adalah seorang ajaib yang merupakan penyihir terkuat di dunia, meskipun baru berusia 10 tahun, Alice Dracul. Mizet adalah seorang dwarf yang sangat ahli dalam teknologi sehingga dia bisa menciptakan teknologi yang belum pernah dilihat sebelumnya. Sementara Broxton adalah seorang Orsi dengan kekuatan dan kebijaksanaan luar biasa. Mereka semua adalah petualang peringkat S, artinya mereka memiliki kekuatan yang luar biasa di atas rata-rata. Dan lebih dari itu, mereka adalah bagian dari kelompok petualang yang terdiri dari petualang peringkat S atau Chalcum Fist. Pemimpin mereka tidak pernah membayangkan akan bertemu dengan orang-orang sekuat ini secara langsung. Karena itu dia memutuskan untuk bertindak bijak dan segera pensiun dari penjaga elit.
Sementara itu, anggota penjaga elit yang tersisa harus menghadapi Alice, sementara Rick berusaha untuk fokus pada ujiannya. Setelah menangani Freed, Rick kembali ke Renet dan mereka segera menemukan Lynx yang sangat terluka. Sebelumnya, Raster telah menjebak Lynx dan menanyakan mimpinya. Ketika Lynx menjawab bahwa dia ingin membangun sekolah untuk anak-anak di desanya, Raster tidak peduli dan memukul Lynx karena berani bermimpi besar. Raster melakukan ini untuk memberi kesempatan pada Rick, yang membuat Rick sangat marah. Meskipun end record sebelumnya, sekarang Rick hanya memiliki tekad yang kuat untuk mengalahkan Raster. Demikianlah akhir dari episode kedua.